Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki materi kedua dari sistem operasi, yaitu mengenai organisasi sistem komputer, arsitektur sistem komputer, layanan yang disediakan dalam sistem operasi. Nah, seperti kita ketahui, komputer merupakan perangkat elektronik yang sudah tidak asing ya, baik dari kalangan anak-anak hingga dewasa, namun dengan tingkat pemahaman dan penggunaan yang berbeda-beda. Komputer merupakan sebuah perangkat yang memiliki banyak sekali fungsi. Arsitektur von Neumann menggambarkan sistem komputer ada 4 bagian, yaitu unit aritmatika dan logis atau ALU, memori, unit kontrol, dan alat masukan, dan hasil selektif secara kolektif dinamakan I/O. Bagian ini dihubungkan melalui kawat berkas kawat atau yang disebut dengan bus. Organisasi komputer merupakan bagian dari komputer yang memiliki hubungan sangat dekat dengan unit operasional dan interkoneksi antar komponen sistem komputer dalam mewujudkan aspek arsitekturnya. Contoh aspek arsitektur di sini adalah teknologi perangkat keras, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal kontrol. Nah, gambar di bawah ini menjelaskan mengenai arsitektur komputer, mulai dari input device atau alat masukan. Ini adalah perangkat keras yang memiliki fungsi sebagai alat untuk melakukan input data atau suatu perintah ke dalam komputer. Contohnya adalah keyboard. Kemudian ada output device, ini memiliki fungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil dari pengolahan data. Keluaran di sini dapat berupa soft copy atau hasil keluarannya langsung tampil di layar monitor, dan hard copy atau dalam printout kertas, ataupun bisa berupa voice atau suara. Bagian yang ketiga adalah I/O port. Ini digunakan untuk menerima atau mengirim data keluar sistem. Peralatan I/O atau input output di atas tersambung melalui port ini. Bagian yang keempat adalah Central Processing Unit atau CPU. Ini adalah otak dari sistem komputer. Ada 2 bagian fungsi operasional, yaitu ALU, Arithmetical Logical Unit, sebagai pusat pengolahan data, dan komputer unit atau CU sebagai pengontrol kerja dari komputer. Bagian yang kelima adalah memori. Ini terbagi menjadi 2 bagian dasar, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal ini bisa berupa RAM dan ROM. Nah, RAM dan ROM ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. RAM atau Random Access Memory ini berfungsi untuk melakukan penyimpanan program yang kita olah untuk sementara waktu, dan ROM, Read Only Memory, ini memori yang hanya dapat dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali atau baru dinyalakan. Kemudian ada database. Database ini merupakan jalur-jalur perpindahan data antara modul dari dalam sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya bisa membawa 1 bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang ditransfer pada suatu saat. Database biasanya terdiri dari 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Kemudian ada address bus. Biasanya dipakai untuk menandakan lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer ataupun proses pengiriman data. Pada jalur ini, CPU akan mentransfer alat memori yang akan ditulis atau dibaca. Control bus biasanya digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Terdiri dari 4 sampai 10 jalur paralel. Fungsi organisasi komputer ini ada 4,
yaitu fungsi pengolahan data atau data processing. Jadi komputer di sini sebagai alat untuk mengolah data, yaitu untuk mengolah data yang telah kita buat dan akan diproses di CPU. Jika kita ingin membuka kembali program yang kita buat, komputer akan mengolah dan membuka program yang telah kita buat. Contohnya adalah updating bulk statement. Fungsi yang kedua adalah melakukan penyimpanan data atau data storage. Komputer sebagai alat untuk menyimpan data yang telah dibuat dan akan bisa membuka kembali file yang telah dibuat. Contohnya adalah melakukan download dari internet. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pemindahan data atau data movement. Ini komputer sebagai alat untuk memindahkan data, yaitu untuk pemindahan data yang telah dibuat dan akan bisa dibuka kembali file yang telah kita buat dengan cara melakukan copy paste file yang telah kita buat. Contohnya dari keyboard ke layar monitor. Fungsi kendali atau kontrol. Komputer sebagai alat kendali data, yaitu untuk mengatur data yang telah kita buat maupun yang akan kita buat, dan bisa membuka kembali file yang telah kita buat, dan bisa mengendalikan apa yang diperintahkan melalui keyboard dan lain-lain. Bahwa ini adalah fase umum pengembangan komputer, ya, mulai dari RAM terhubung dengan Central Processing Unit beserta dengan hard disk. Terus kemudian input output card ini untuk menghubungkan tadi ya I/O, yaitu outputnya bisa berupa dicetak ke dalam printer maupun monitor. Dalam bidang komputer arsitektur komputer menjadi konsep perencanaan serta struktur pengoperasian yang mendasar. Konsep dan struktur biasanya lebih difokuskan kepada bagaimana cara kerja CPU serta cara melakukan akses data. Arsitektur komputer berkaitan dengan peralatan atau atribut komputer yang dapat dilihat programmer. Contohnya adalah set instruksi, aritmatika, teknik pengalamatan, dan mekanisme I/O atau input-output. Menurut Barani, Fahri, dan kawan-kawan dalam buku Arsitektur dan Organisasi Komputer, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan serta struktur pengoperasian dasar dari sebuah komputer. Arsitektur komputer juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara menghubungkan berbagai komponen perangkat keras sehingga terbentuklah sebuah komputer. Arsitektur komputer ini berkaitan dengan atribut-atribut yang mempunyai dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Misalnya set instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk penyajian data, mekanisme I/O, teknik pengalamatan, addressing teknik. Jenis arsitektur komputer ada 4 di sini dengan karakteristik masing-masing, yaitu SISD atau Single Instruction Single Data. Ini adalah jenis arsitektur komputer yang memiliki sejumlah prosesor dengan instruksi sama, tetapi tiap prosesor tersebut mengolah data yang SISD adalah Single Instruction Single Data. Jenis arsitektur komputer ini merupakan hasil rancangan dari von Neumann. Komputer dengan jenis SISD ini hanya memiliki satu jenis prosesor, maka model ini sering dikatakan sebagai model komputasi tunggal. SIMD adalah Single Instruction Multiple Data. Ini adalah jenis arsitektur komputer yang memiliki sejumlah prosesor dengan instruksi sama, tapi tiap prosesor tersebut mengolah data yang berbeda. MISD ini adalah Multiple Instruction Single Data, memiliki banyak prosesor dengan instruksi yang berbeda, tapi pengolahan datanya sama.
MISD ini berbeda dengan SIMD. Kalau yang SIMD ini kan satu prosesor, sejumlah prosesor dengan instruksi yang sama. Nah, kalau MISD ini memiliki banyak prosesor tapi dengan instruksi yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah NIMD. Ini adalah multiple instruction multiple data, memiliki banyak prosesor dengan instruksi serta pengolahan data yang berbeda. Jenis komputer yang memiliki MIMD ini bisa menjalankan beberapa aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. Fungsi arsitektur komputer. Arsitektur komputer memiliki banyak fungsi, terutama buat seorang programmer maupun teknisi komputer. Fungsi-fungsinya antara lain adalah perencanaan awal dari sebuah komputer. Dengan mempelajari arsitektur dari komputer, programmer maupun teknisi komputer bisa mengetahui seperti apa rancangan komputer itu dibuat. Dengan begitu, ketika ada masalah yang terjadi pada komputer, para teknisi sudah dapat mengetahui bagian mana yang harus diperbaiki tanpa harus membongkarnya lebih jauh. Fungsi yang kedua adalah prosesor yang dibutuhkan bisa lebih banyak. Pada dasarnya, prosesor dari komputer hanya dibutuhkan satu komponen saja, akan tetapi dengan adanya sebuah arsitektur komputer, sebuah unit komputer bisa ditanam atau dipasang 2 bahkan 3 prosesor. Dengan banyaknya prosesor yang dipasangkan, maka memberikan kemudahan bagi komputer sehingga kinerjanya bisa lebih maksimal. Pengguna lebih banyak. Yang ketiga yaitu fungsi arsitektur komputer bisa digunakan oleh banyak user. Jika pada umumnya satu komputer hanya bisa digunakan untuk satu user, maka dengan menggunakan arsitektur ini, sistem komputer bisa digunakan oleh banyak pengguna atau banyak user. Konsep komputer client server merupakan arsitektur komputer yang saat ini terus digunakan. Fungsi yang keempat adalah dapat melakukan multitasking atau banyak tugas. Mungkin kita tidak menyadari bahwa salah satu tujuan kita mempelajari arsitektur komputer adalah agar dapat melahirkan sistem yang dapat membuat komputer membuka banyak aplikasi. Pada awal komputer rilis atau pertama kali dikeluarkan, hanya bisa membuka satu aplikasi saja. Setelah adanya arsitektur dari komputer, kita tidak hanya bisa membuka satu aplikasi, namun bisa membuka banyak aplikasi dalam waktu yang sama. Ini sangat menguntungkan dari sisi waktu, sehingga pekerjaan jauh lebih cepat. Yang keempat adalah memastikan memastikan komponen komputer dapat berjalan lancar. Dengan menggunakan atau memakai arsitektur komputer, para teknisi dapat memastikan semua komponen komputer yang sudah dirancang atau sudah dibuat bisa berjalan dengan baik dan sudah siap digunakan. Yang sampai ketika komputer akan digunakan malah terjadi error atau kesalahan pada komputer. Fungsi arsitektur komputer yang ke-6 atau yang terakhir ini adalah dapat memberikan gambaran aplikasi yang dibuat programmer. Untuk para programmer, arsitektur komputer ini sangat membantu dalam proses pembuatan aplikasi maupun software yang nanti akan digunakan oleh pengguna. Kita bisa mengenal berbagai macam aplikasi maupun software yang sangat paling sering digunakan atau dipakai sehari-hari. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bagian arsitektur komputer yang dibagi menjadi 4, yaitu ALU, Arithmetical Logical Unit. Ini merupakan bagian dari mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan
perhitungan aritmatika serta logika. Contohnya adalah melakukan penjumlahan atau pengurangan, serta contohnya yang lain untuk logika adalah dengan menggunakan logika AND dan logika OR, logika XOR, dan lain sebagainya. Bagian yang kedua adalah kontrol unit. Kontrol unit ini bagian dari komputer yang biasanya untuk mengatur serta mengendalikan sebuah peralatan komputer. Kontrol unit ini untuk mengatur pengolahan data di dalam komputer. Bagian yang ketiga adalah memori atau media penyimpanan pada komputer. Tiap program dan data dalam komputer ini akan disimpan di dalam memori. Input-output atau sering disebut dengan I/O merupakan sistem pemrosesan informasi dalam komputer. Input merupakan data yang diterima oleh sistem komputer, sedangkan output merupakan data yang dikirimkan ke sistem. Perbedaan antara arsitektur dan organisasi. Ilustrasi perbedaan antara arsitektur dan organisasi yaitu pabrik komputer menawarkan sekelompok model komputer yang semuanya memiliki arsitektur yang sama tapi dengan organisasi yang berbeda. Akibatnya, model-model yang berbeda akan memiliki harga dan karakteristik kinerja yang berbeda. Selain itu, suatu arsitektur dapat bertahan selama bertahun-tahun dan meliputi sejumlah model komputer yang berbeda, namun organisasinya dapat berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman. Layanan yang diberikan oleh sistem operasi yaitu yang pertama adalah pembuatan program, yaitu sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para programmer untuk melakukan proses penulisan program. Kemudian eksekusi program. Setelah proses penulisan program, kemudian dilakukan load program ke memori dan menjalankan program yang dikehendaki user maupun sistem. Operasi I/O ini merupakan kegiatan di mana pengguna tidak dapat secara langsung mengakses sumber daya perangkat keras, sehingga sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O. Sistem manipulasi berkas adalah kemampuan program untuk melakukan operasi pada berkas, baik itu membaca, read, menulis, write, membuat read, dan menghapus berkas, delete file maupun directory. Yang kelima adalah komunikasi atau pertukaran data atau informasi antara dua atau lebih proses yang berbeda pada satu komputer. Deteksi error ini adalah untuk menjaga kestabilan sistem dengan mendeteksi kesalahan atau error perangkat keras maupun operasi yang dilakukan. Deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan. Jika muncul permasalahan pada sistem komputer, maka sistem operasi harus memberikan tanggapan yang menjelaskan kesalahan yang terjadi serta dampaknya terhadap aplikasi yang sedang berjalan. Efisiensi penggunaan sistem diantaranya adalah resource allocator. Allocator ini mengalokasikan sumber-sumber daya hardware maupun software ke beberapa pengguna atau mengalokasikan job yang jalan pada saat yang bersamaan ke beberapa komputer dalam jaringan. Jadi melakukan alokasi sumber daya atau resource allocator. Ini merupakan layanan sistem operasi dalam bentuk efisiensi penggunaan sistem. Jadi ada dua, yaitu resource allocator dan proteksi sistem untuk menjamin akses ke sistem sumber daya yang aman yang dikendalikan oleh sistem sehingga pengguna dikontrol aksesnya ke sistem. Nah, layanan sistem operasi yang selanjutnya adalah accounting. Ini adalah kegiatan merekam aktivitas pengguna. Report pemakaian sumber daya. Sistem operasi yang bagus harus mampu mengumpulkan data statistik penggunaan beragam sumber daya dan memonitor parameter kinerja. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Untuk
Selanjutnya akan dilakukan diskusi di kelas pada saat jam perkuliahan. Sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.